TU ya. Baik, saya akan mulai untuk tertutunya. Sudah kelihatan? Ya. Oh ya. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Sebelumnya Mas Dendi minta tolong untuk membuka terlebih dahulu, silakan. Oke, Bapak. Teman-teman semuanya, mari sebelum memulai pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar belajar dan bisa menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Monggo Pak sambung. Pada pertemuan siang hari ini, sebelum saya melangkah ke materi ini, sebelumnya akan saya sampaikan terkait dengan materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ingat, Pak. Mbak Sagita mungkin Ya, bisa Pak. sebelumnya. Kita apa? Maaf Pak, putus-putus. Saya ingat, Pak. Saya Oke, ingat. monggo Bu Puspa. Bu Rosalita nggih. Ya. Monggo. Interaksi sosial, Pak. Ada yang lain selain interaksi sosial? Cara interaksi sosial, Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari saya ini ya, tolong untuk dijawab. Tadi sudah Ya, dijelaskan Pak. oleh teman-teman dari Ria, Rosa, ya. Bentuk interaksi sosial ya, itu kira-kira ada berapa? Dua, Pak. Ada dua, Pak. Dua Pak. Apa aja? Ada asosiatif. Interaksi sosial Disosiatif, Pak. dan disosiatif, Pak. Asosiatif dan disosiatif Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Ya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif, kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak interaksi sosial asosiatif dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Saya akan bahas untuk bentuk interaksi sosial asosiatif itu. Ini terlihat tidak? Lalu besar Pak. Terlihat, Pak. Besar ya ini saya. Terlihat Pak. Nah, kita lihat sama-sama. Proses asosiatif itu merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada integritas atau persatuan. Jadi seperti itu kalau proses asosiatif mengarah pada integritas atau persatuan. Nah, bentuk-bentuknya ada apa saja sih? Yang pertama itu akomodasi. Apa yang dimaksud dengan akomodasi? Untuk interaksi sosial yang mengurangi
pertentangan atau konflik, bisa saja Wis untuk ketemu. menghindari adanya pertentangan atau konflik. Itu yang pertama. Kemudian lihat yang kedua, yang kerjasama ya, untuk interaksi kedua itu adalah kerjasama. Kerjasama itu apa? Suatu usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi orang atau kelompok bekerja sama itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang berikutnya itu adalah asimilasi. Asimilasi itu apa sih? Asimilasi itu adalah perpaduan dua perbedaan yang saling membaur, tetapi perbedaan yang tidak ya. Apa contohnya? Misal tentang misalnya Mas Dendi nyun sewu agamanya Islam ya, ketemu berbeda dengan wanita non Islam ya, kemudian menikah kesepakatan kedua ada yang pindah ke jadi yang Islam tadi budayanya ya, kemudian ya adalah akulturasi. Akulturasi itu apa? Bedanya dengan asimilasi sama-sama proses perubahan atau pembaruan. Budaya aslinya ini. Kita ambil contoh kalau di semua jenis ada dua unsur kebudayaan di sana. Itu Islam dengan demikian materi singkat yang saya sampaikan. Kemudian ini nanti dan silakan kelompoknya akan saya bentuk yang pertama ini Esri, Ati, dan kelompok kedua Ria, Rosak, Geti. Ini nanti LKPD-nya akan saya kirim ke grup ya, tolong nanti dikerjakan. Sebelum lanjutkan ke LKPD, nah, ini terlihat ya gambarnya ya. Ini ada. Terlihat. Terlihat, Pak. Kira-kira gambarnya ini apa sih? Ada orang itu Pak sama Ada apa Mas Pak Hendi? ada orang yang sedang komunikasi Kerjasama. Sama terus Ada kerja bakti. kerja bakti. Ya. Terus ada kayak karnaval itu Pak pakaiannya. Ya, karnaval. iya. Itu nanti gambar-gambar tersebut didiskusikan ke teman-teman kalian satu kelompok tentunya. Silakan nanti dikerjakan, LKPD akan saya kirim ke grup WA. Nanti tiap-tiap kelompok itu ada wakilan untuk prestasi ya. Demikian saya akan kasih waktu kurang lebihnya 5 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Wah, Ada yang masih bingung? dalam
Tulis sih. Jam tengah 1. Ya, selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Oke, silakan Mbak Puspa untuk menjelaskan dari soal nomor 1 ini. Silakan. Pak, saya pengen tulis nggak, Pak? Pengen nomor 2 aja. Oh, boleh. Nah, yang set nomor 1 silakan dari kelompok 1, Mas Hadi, Mbak Sagita. Ya Pak, siap. Dia monggo Mbak Sagita. Kami dari kelompok, saya dari kelompok 1 ingin menjawab yang nomor 1 ya Pak ya. Itu kan ada 3 gambar. Yang pertama itu gambarnya tentang orang gotong royong. Itu bisa masuk dalam kerjasama karena mereka itu saling membantu untuk membersihkan jalan kayak gitu. Jadi itu masuk dalam kerjasama. Terus yang kedua itu asimilasi karena di situ ada unsur dari luar yang masuk dan digunakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah itu kebudayaan dari Cina ya Pak ya. Ya, nah betul. Kalau Tiongkok di kelompok kami yang nomor 3 itu yang gambar ketiga ini belum Pak. Belum ya? Oke. Iya. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau mau menambahi? Silahkan. Mbak Lia. Sudah? Lia sinyalnya keluar, Pak. Rosa, mungkin mau menambahi? Maaf. Jadi, maaf Pak, tadi Luka sudah ngomong tapi mute. Saya ulang ya, Pak. Ya, oke. Jadi dari gambar-gambar itu kenapa bisa terjadi interaksi? Karena yang pertama manusia itu kan makhluk sosial, Pak. Jadi dalam menciptakan suatu hubungan itu bisa saling berkaitan dengan orang lain. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu, suatu manusia harus melakukan aktivitas seperti contohnya bisa gotong royong, lalu manusia bisa belajar budaya asing, Pak. Jadi ada yang namanya asimilasi serta kegiatan akomodasi itu supaya manusia dapat hidup damai, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ya, soal nomor 2. Turun lagi Pak ke bawah. Saya nomor 2, Pak. Ya, oke, silakan. Nomor 2 tolong dijawab. Ceritakan interaksi sosial asosiatif yang ada di tempat tinggal kalian. Di rumah saya setiap minggu di kompleks saya ada gotong royong di setiap satu komplek. Kemudian kalau ada tetangga yang sakit, kita punya iuran gitu Pak, biar nanti kita bisa dibuang.
Ya, mungkin Mas Hendy mau menanggapi soal nomor 2. Oh iya Pak, sama ini yang di sekitar tempat tinggal saya ini Pak, malah di keluarga saya ini Pak ya, interaksi asosiatif Bapak dan Mama saya itu selalu mengajarkan kalau tiap pagi, bahkan setiap hari ini, tapi kalau pagi-pagi itu kerjasama Pak, ada yang harus menyiram tanaman, menyapu lantai, dan kegiatan rumah lainnya lah Pak, itu biar selesai semuanya. Kayak gitu Pak, ini yang ada di rumah saya sendiri Pak, kerjasama. Oke, ya. Lanjut, kita bahas ke soal nomor 3 ya. Pak, turun lagi Pak. Oke, Nggak kelihatan, Sekarang- Pak. Nggak kelihatan, Pak. kelihatan belum? Belum. Turun lagi, Pak. Nggak kelihatan Belum, Pak. soalnya, Pak. Belum. Ya, Tadi, kalau belum, tolong belum. lihat KTG-nya di grup WA ya. Ini saya bacakan. Analisis dampak sosial kolom dijelaskan itu. Dampak interaksi sosial Mbak Esa. Nah, jawab. Jadi kita punya banyak teman, Pak. Oke, punya banyak teman satu. Terus ada yang lain? Hidupnya jadi damai, Pak, ya. Gimana? Hidupnya jadi damai. Nggak ada Itu pertengkaran. menjadi damai karena memiliki rasa solidaritas. Oke, ada jawaban lagi? Kebutuhan jadi terpenuhi, Pak, karena banyak teman jadi bisa beli di mana-mana kayak gitu, Pak, karena kita nggak bisa nyiptain kebutuhan kita sendiri, Pak. Tuh. Ada yang lain? Memperluas pemikiran positif, Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Demikian ya materi tentang bentuk asosiatif. Kira-kira adik-adik semua ini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Silahkan. Mbak Lia. Ya Pak, Monggo, Mbak Lia. ya. Kesimpulan materi hari ini tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Ada kerukunan atau kerjasama, kemudian ada toleransi, ada asimilasi, ada akomodasi. Kemudian dampak interaksi asosiatif, kita bisa hidup damai dengan orang lain, kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan lancar, gitu Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Sebelum saya tutup dan akhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan nanti adik-adik untuk membaca buku paket halaman 161 ataupun nanti saya kirim handout materi tentang disosiatif ya. Oke Pak. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup Pak. Sudah. Sebelum saya akhiri, saya pesan ke adik-adik semua tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, ya. Memimpin berdoa. Pak, terima kasih Pak sudah memberikan materi yang jelas. Mari teman-teman sebelum kita akhiri pelajaran kali ini kita berdoa dengan bersama-sama membaca hamdalah
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Prabu. Oke, terima kasih adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Pongko. Monggo dalam masukannya ini